Shalom, selamat sore. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan doa bersama. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Mazmur pasal 68 ayat 33 dan 34. Sore hari ini saya mengajak kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 1 ayat 48 sampai dengan ayat 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, bawa kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Maksimalkan kami untuk setiap yang mendengar, bahkan hamba yang menyampaikan, boleh memahami, boleh mengerti, dan boleh mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Kuasai hati pikiran kami dan kuasai setiap tempat yang kami berada saat ini. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba mohon, Tuhan tolong supaya pikiran kami terfokus kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi Yesus yang hidup, kami mulai belajar sore hari ini. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita renungkan sama-sama firman Tuhan. Kita belajar sama-sama firman Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi, janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Bilangan pasal 1 ayat 48 sampai dengan ayat 51. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Terima kasih untuk Ibu Helena Aritonang yang sudah hadir bersama dengan kita. Tuhan berkati Ibu. Baik, mari kasih Tuhan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kesempatan untuk melayani Tuhan merupakan suatu kehormatan yang istimewa dan bukan sebagai suatu jasa, karena Tuhan memerlukan pelayanan kita. Sekali lagi perhatikan, kesempatan untuk melayani Tuhan merupakan suatu kehormatan yang istimewa dan bukan sebagai suatu jasa, karena Tuhan memerlukan pelayanan kita. Di dalam hal ini acap kali orang keliru memahami tentang makna pelayanan kepada Tuhan. Ia beranggapan bahwa karena Tuhan memerlukan kemampuannya, maka Tuhan memanggil dirinya untuk melayani Dia. Padahal kalau seseorang diminta oleh presiden untuk menjadi seorang menteri, maka ia akan sangat berterima kasih. Karena kesempatan tersebut merupakan suatu kehormatan yang istimewa. Ia tidak akan menepuk dada dengan beranggapan bahwa sang presiden membutuhkan dirinya. Sikap rendah hati seperti itulah yang seharusnya menjadi tanggapan dari orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk melayani Tuhan. Kekasih Tuhan, sikap yang sama Tuhan kemukakan di dalam Bilangan pasal 1. Di situ Tuhan membedakan suku Lewi dengan suku-suku Israel lainnya. Ia memberi orang Lewi kesempatan untuk melayani dirinya, yaitu dengan mengurus kemah suci. Kesempatan yang tidak diberikannya
kepada suku-suku Israel yang lain. Oleh sebab itu, kesempatan ini merupakan suatu kehormatan yang istimewa. Sedemikian istimewanya sehingga bila orang awam, yaitu seseorang dari suku yang lain datang mendekat, ketika orang Lewi memasang kemah suci, maka orang itu akan kehilangan nyawanya. Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya kesempatan untuk melayani Tuhan merupakan suatu kehormatan yang istimewa dan bukan merupakan suatu jasa, karena Tuhan memerlukan pelayanan kita. Kasih Tuhan, sekali lagi ingat baik-baik bahwa kalau Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani, ini merupakan suatu kesempatan yang istimewa, bukan karena Tuhan membutuhkan tenaga kita. Dan perlu juga saudara tahu, seharusnya kita sadari bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah menebus kita, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, Tuhan menebus saudara dengan saya bukan emas dan perak, tetapi Dia menebus saudara dengan saya dengan darahnya yang mahal. Sekali lagi, Tuhan menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Dan seharusnya kita sadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, sepantasnya kalau Tuhan memanggil kita, kita tidak perhitungan dengan Tuhan. Dan tidak pantas kalau kita menolak panggilan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sore malam hari ini, saudara, kita belajar betapa bahagianya saudara dan saya kalau kita diberi kesempatan boleh melayani Tuhan. Merupakan hak yang istimewa bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saya tekankan saudara, mari, kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan, layanilah Tuhan dengan sekuat tenagamu, dengan segenap hatimu, dengan kesungguhan hatimu, bukan sekedar, atau bukan karena mood saudara lagi enak, maka saudara melayani dengan semangat. Tetapi kalau saudara lagi tidak enak, saudara asal-asal melayani. Sepertinya Tuhan yang membutuhkan saudara. Ini sebuah pengertian yang sangat keliru. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita belajar bersama. Dan saya percaya kalau kita melakukan dengan sekuat tenaga kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya izinkan saya mengucap terima kasih lagi kepada Ibu Helena, Ibu Helena Aritonang yang sudah hadir. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyadari bahwa kalau Engkau peduli kepada kami, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau beri kesempatan kepada kami untuk boleh melayani Engkau, ya Tuhan. Anugerah yang besar yang tidak dapat kami balas. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku yang ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini. Tuhan, hamba percaya jika Engkau sudah memanggil mereka, biarlah Roh Kudus terus memimpin mereka untuk taat dan setia, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap saudara-saudaraku yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, hamba berdoa untuk Ibu Helena Aritonang yang setia mengikuti kegiatan ini. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya. Tuhan pakai dia untuk boleh menyampaikan, untuk terus boleh menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada banyak orang lewat pribadinya. Terima kasih Bapak, jaga kesehatannya yang baik, biar dia boleh bersyukur selalu kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga besar, orang-orang yang berada di jalan Selayu Sanggeng ini. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah kepada mereka. Tuhan, berikan kekuatan spesial, berikan hikmat pengertian kepada mereka, supaya mereka juga datang kepada Engkau. Mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan-pelayanan, Tuhan tolong, supaya mereka lebih serius, mereka lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga pelayanan mereka bukan sekedar melayani, tapi sungguh-sungguh mereka melayani karena mereka mengerti panggilan-Mu.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan pelayanan mereka. Berkati pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan mereka senantiasa Bapa. Berkati anak-anak mereka yang sekolah ya Bapa. Biarlah mereka semua boleh berhasil dengan nilai-nilai terbaik dalam nama Yesus. Yang mau melanjutkan studi, baik itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, Tuhan Engkau buka jalan. Berikan kecukupan bagi mereka untuk semuanya bisa ambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan keluarga besar, semua yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat MDC Manokwari. Tuhan berkati seluruh jemaat MDC Manokwari. Tuhan pimpin dan bimbing kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Biar Tuhan buka mata hati kami, buka pikiran kami untuk boleh melihat. Sesungguhnya setiap kami terpanggil karena Engkau sangat peduli, Engkau sangat mengasihi kami. Sebab itu kalau kami yang sudah terpanggil dalam pelayanan, kami lebih lagi sungguh-sungguh untuk boleh melayani. Karena pembuktian kalau kami melayani Engkau dengan sekuat tenaga kami, menunjukkan bahwa kami sangat mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Sore malam hari ini hamba tetap berdoa untuk beberapa saudara yang ambil bagian di dalamnya. Hamba berdoa untuk Bapak Jefto Rumpuin. Tuhan juga berkati Bapak Jeffrey Rumpuin di dalam tugas-tugas pekerjaan pribadinya, rumah tangganya, bahkan pelayanannya. Biar nama Tuhan dipuji, disanjung lewat kehidupan pribadi pelayanannya ya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Buat mereka berhasil dengan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Bapak terima kasih. Berdoa memberkati juga anak Ruslina Warfandu. Tuhan berkati dia, pribadinya, rumah tangganya, keluarganya. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan berkati, beri kesehatan yang baik juga kepadanya untuk boleh memuliakan Engkau selalu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu yang melimpah-limpah. Hamba percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak terbatas. Saat hamba berdoa menyerahkan seluruh para pelayan, semua medis-medis, dokter-dokter yang menangani kasus virus corona ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi dan jaga mereka, supaya mereka juga tetap dalam kondisi yang baik, sehat, dan mereka bisa melayani dengan baik juga ya Allah, di dalam nama Yesus. Tuhan lindungi pribadi mereka, rumah tangga keluarga mereka, bahkan setiap pasien-pasien yang dilayani. Tuhan juga jamah kuasa bilur-Mu ya Tuhan, memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang dilayani Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk pelajaran sore hari ini. Demi Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah hadir di dalam kegiatan sore hari ini. Ada Saudara Wahyu Wijaya, Tuhan memberkati pribadi dan keluargamu. Terima kasih Bapak untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sampai bertemu pada besok malam dalam waktu yang sama. Shalom, salam MDC.